Perkenalkan, nama saya Fahmi Hayapi. Saya Fikri Ahmad Taufik. Kami dari PS1B Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Baik, jadi di kesempatan kali ini kami akan menganalisis sebuah film yang berjudul Hope, yaitu film rilisan Korea Selatan tahun 2013, di mana dalam film ini menceritakan tentang seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Ya, mungkin untuk lebih lanjut mari kita lihat trailernya terlebih dahulu. Hope adalah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang gadis kecil yang mengalami pelecehan seksual hingga mengalami trauma berat. Film yang disutradarai oleh Lee Joon-ik ini dirilis tahun 2013, di mana film ini bercerita tentang kisah pilu yang dialami seorang gadis dan keluarganya. Kisahnya bermula saat anak perempuan berusia 8 tahun bernama Im So-won akan berangkat ke sekolah. So-won adalah anak tunggal dan tinggal bersama ayah ibunya dengan bahagia. Ayahnya bernama Im Dong-hon, seorang pegawai pabrik, sedangkan ibunya bernama Kim Mi-hee, membuka toko kecil di depan rumahnya. Tetapi sebuah tragedi terjadi ketika So-won berangkat ke sekolah. Ia diperkosa secara sadis oleh seorang pria di sebuah toilet umum. So-won pun terluka parah, tubuhnya penuh luka, bahkan ada luka terkoyak dari anus hingga perut yang membuat ususnya keluar hingga ia harus memakai kantong kolostomi. Tak sampai di situ, So-won juga mengalami trauma berat, PTSD atau trauma pasca mengalami kejadian traumatis. Trauma ini membuat So-won selalu takut bertemu pria dewasa, bahkan ayahnya sendiri. Baik, untuk yang pertama ada gaya pengasuhan, yaitu pengasuhan yang melalaikan. Gaya di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang orang tuanya lalai dalam pengembangan perasaan bahwa aspek-aspek lain dari kehidupan anak-anak ini cenderung tidak kompeten secara sosial. Banyak anak-anak yang kurang memiliki kendali diri dan tidak mampu menangani independensi secara baik. Mereka seringkali memiliki harga diri yang rendah, telah tidak matang, dan mungkin terasa terasingkan dari keluarga. Di sini kita bisa melihat Im So-won sedang mengerjakan PR-nya dan meminta bantuan kepada ibunya. Lalu ibunya berkata kepada ayahnya untuk mengatakan sesuatu kepada Im So-won. Tapi respon ayahnya membuat ibunya kesal karena ayahnya terlalu sibuk menonton baseball. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya sendiri ketika menemukan self-conforming behavior atau merasa nyaman. Dan di beberapa adegan kita diperlihatkan beberapa emosi seperti senang, sedih, dan juga kesal. Di scene lainnya, So-won meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengikat rambutnya, tetapi ayahnya mendapatkan telepon. Di situ ayahnya mengikat rambut So-won dengan tidak benar, sehingga So-won kesal dan berkata tidak usah mengikat rambutnya. Dalam adegan ini, Im So-won marah kepada ibunya karena terlalu sibuk membereskan tokonya, sehingga ia tidak membantu Im So-won untuk mengikat rambutnya. Dan Im So-won pun menjadi marah dan ingin pergi ke sekolah sendirian. Dalam adegan ini kita bisa melihat Im So-won merasa senang untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, di mana ia merasa senang karena dia dihibur oleh Kokomo atau kartun kesukaannya.
언니가 이렇게 아빠가 Dan di adegan terakhir, 제일 속상했던 게 뭐고? Kim So Won merasa sedih karena dia tidak bisa pergi ke sekolah dan juga membuat ayahnya 엄마 아빠가 tidak bisa pergi bekerja 때문에 dan menghabiskan 회사도 uang 못 yang 가고 banyak. 돈도 많이 쓰고 그 아저씨가 우산을 씌워달라고 했는데 그냥 갈까 그런 마음도 들었는데 비 맞는 아저씨한테는 우산을 씌워주는 게 맞다는 생각이 들어서 그렇게 했는데 사람들이 내 탓이라고 아무도 칭찬해주지도 않고 Baik, poin selanjutnya adalah self concept. Self concept adalah pengetahuan dan gagasan seseorang tentang dirinya serta sikap terhadap diri dan perilakunya. Self concept dibagi menjadi dua, yaitu self concept positif dan negatif. Self concept negatif akan menggambarkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Individu akan merasa ragu dan kurang percaya diri. Sedangkan self concept positif akan menggambarkan sikap-sikap seperti percayaan diri dan kemampuan dirinya. Dalam film ini, self concept yang diambil adalah self concept negatif karena saat dia mengetahui dirinya cacat permanen, dia merasa dirinya rendah, malu bertemu dengan teman-temannya karena kekurangan tersebut. Di scene ini, kita bisa melihat Im So Won merasa dirinya rendah dan malu untuk pergi ke sekolah karena kejadian yang menimpanya. 와 거짓말이라고 생각하는데 와 학교에 못 갈 거라고 생각하노? 창피해요. 뭐가 제일 창피한데? Baik, yang selanjutnya ada trauma. Para ahli mengatakan bahwa trauma bukanlah pengalaman situasional, melainkan proses sosial psikologi yang panjang dan berkembang seiring waktu. Seseorang bisa disebut mengalami trauma jika ia mengalami gejala tertentu bukan hanya pada saat pengalaman traumatis dihadapi, tetapi juga dalam rentang waktu yang cukup panjang setelah berlalunya peristiwa tersebut. Dalam trauma, situasi yang mengancam dan tidak terprediksi secara tiba-tiba dan signifikan mengganggu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri atau menjadi maladaptif selama beberapa waktu. Di sini nih, kita bisa melihat saat ayahnya mencoba membersihkan kotoran yang tercecer kemana-mana, Kim So Won berteriak dan mengatakan, "Hentikan," karena dia masih trauma dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan di scene yang terakhir, saat Im So Won akan pergi pulang ke rumah, dia melihat ke gang tempat kejadian dia mendapatkan pelecehan seksual. Dan di situ dia merasa trauma hingga sesak napas. 알았다. 괜찮다 소나. 괜찮다. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada Kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat menjadi pembelajaran dan ilmu yang baru. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.